Ini ada beberapa nama yang sejauh ini masuk dalam bursa cawapres potensial untuk Pilpres 2024. Ada beberapa nama, kalau kita lihat di sini ada Muhammad Iskandar, kemudian Said Akil Siraj, kemudian Khofifah Indar Parawansa. Nah, ini memang nama-nama yang sejauh ini masuk dalam bursa cawapres, tapi sekali lagi sampai sejauh ini kalau kita melihat peta politik pasca PDIP mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai baca pres yang diusung oleh PDIP, ini memang belum ada sosok capres yang dikunci dalam tanda kutip oleh sejumlah partai politik. Nah, ini kalau kita lihat juga ya, Bay, ya. Dari kalangan profesional, sebelumnya dari Nahdlatul Ulama, dari NU, kemudian ini juga nama-nama yang muncul dari politisi partai. Ada Erlangga Hartarto, kemudian AHY, dan juga Ridwan Kamil. Nama-nama ini tentu masuk dalam radar para politisi partai ya. Bagaimana kemudian mereka memformulasikan siapa yang akan disepasangkan dengan siapa, dengan tujuan kemenangan Pilpres 2024. Nah, itu dia. Itu yang kira-kira akan kita bahas pagi hari ini. Langsung saya akan perkenalkan dua orang narasumber yang sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Saya akan sapa terlebih dahulu ada Mas Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia. Selamat pagi Mas Hanta. Terima kasih sudah bergabung. Selamat pagi Vita, Bayu. Oke, di studio juga sudah bergabung bersama kami ada Mas Pangi Sarwi Caniago, pengamat politik. Selamat pagi Mas Pangi. Pagi, Sehat? Mbak Vita, Bang Bayu. Oke, terima kasih semuanya sudah hadir. Nah, yang mungkin kita bahas dulu di segmen ini seperti ini ya. Karena kalau kita lihat peta politik sejauh ini kan yang sudah diumumkan sebagai baca pres, meskipun sekali lagi baca pres ini kan belum ada kesepakatan, deklarasi bersama-sama seperti 2014-2019. Tapi setidaknya ada langkah maju pengumuman baca pres. Tapi kan kalau sejauh ini kita lihat belum ada cawapres yang diumumkan oleh partai politik. Semuanya masih menyodorkan proposal. Nah, ini psikologis partai politik sejauh ini seperti apa sih? Saya mau ke Mas Hanta dulu. Ya, begini Vita, kita tahu sekarang itu Pilpres tanpa incumbent. Itu menyebabkan tidak leluasanya capres menentukan posisi cawapres. Beda dengan incumbent periode kedua. Pak SBY di periode kedua lebih luasa memilih Pak Budiono, Pak Jokowi memilih Pak Maruf Amin. Jadi tidak terlalu determinan. Yang kedua, angka atau peta elektoral capres yang berpotensi kuat yang 3 orang ini, Ganjar, Anies, dan Prabowo, ini memiliki jarak margin yang sangat tipis, sangat kompetitif, sehingga menyebabkan variabel atau peran cawapres sangat menentukan. Kalau tepat dalam menentukan cawapres bagi seorang capres, dia akan komplementer, dia akan kontributif secara elektoral. Tapi kalau keliru, dia bisa menggerus juga potensi elektabilitas capres. Begitu juga kalau tepat dalam menentukan cawapres, maka akan menjadi faktor yang menyulitkan bangunan koalisi. Tapi ternyata sekiranya keliru, maka juga bisa membubarkan potensi koalisi. Jadi variabel cawapres ini untuk saat ini menjelang 2024 ini sangat menentukan bagi 3 capres ini dengan jarak margin yang tipis dan memiliki potensi kemenangan relatif masih terbuka bagi ketiga-tiganya. Nah, partai politik juga sangat berhati-hati dalam menentukan cawapres karena di sana juga ada ketua umum partai yang juga mengincar, membidik posisi cawapres yang strategis bagi partainya supaya mendapatkan dampak elektoral, mendapatkan insentif elektoral. Jadi begini, cawapres itu ada posisi yang sangat krusial, penting, tetapi sekaligus disinilah titik krusialnya, titik kerentanan bubarnya koalisi, titik kerumitan yang harus diuraikan dibangun koalisi. Seperti yang saya katakan di awal, kalau tepat dalam menentukan, maka dia akan menjadi penguat bagi koalisi. Tapi kalau ternyata keliru, maka ini juga akan berpotensi membubarkan koalisi. Tergantung nanti, Vita, Bayu, apakah faktor cawapres ini melengkapi strategi dari si capres untuk memenangkan pertarungan. Saya punya analisa, bagi cawapres yang ingin mendapatkan posisi primadona menjadi rebutan bagi para capres potensial saat ini, satu, dia harus memiliki kekuatan elektabilitas sama dengan capres. Pusaran utamanya saat ini adalah pusaran elektabilitas. Mengapa Ganjar, mengapa Anies, mengapa Prabowo? Karena mereka memiliki elektabilitas yang dianggap memiliki peluang menang. Cawapres pun demikian, karena capresnya belum bisa angka psikologis sampai 50-60%, maka variabel cawapres di mana posisi elektabilitas yang kontributif, komplementer diperlukan. Yang kedua adalah figur-figur cawapres tadi dari nama-nama tadi di prolog TV One adalah memiliki akseptabilitas tinggi, tingkat penerimaan tinggi kemana? Ke para ketua umum partai.
baik dari partai politik atau non partai politik. Akseptabilitas kedua ada tingkat penerimaan terhadap si capres itu sendiri, dan yang ketiga ada akseptabilitas terhadap kingmaker yang memiliki pengaruh dalam mengatur beberapa poros-poros koalisi. Ditambah variabel yang ketiga, kalau ternyata punya tambahan topakan logistik, itu tambah memperkuat si cawapres yang makin jadi rebutan bagi capres-capres yang lainnya. Dan saya menduga penentuan cawapres tidak dalam waktu dekat, karena masing-masing punya strategi. Selain harus mengurai kerumitan tadi, yang kedua adalah mengintai atau mengintip strategi lawan. Kalau dia mengeluarkan cawapresnya si A, maka poros ini akan mengeluarkan si B. Jadi masing-masing mereka akan membidik atau mengintai strategi lawan politiknya. Begitu, Vita. Iya, kita tangkap poinnya. Nanti kita akan bahas lebih detail soal variabel yang diperhitungkan oleh partai politik dalam mengusung cawapres itu apa, tapi nanti ya di segmen berikutnya. Kita ingin fokus dulu tadi soal kerumitan atau psikologis dari partai politik untuk mengusung cawapres ini. Mas Pangi sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Hanta bahwa alasan kenapa partai politik sejauh ini belum mengumumkan cawapres itu memang karena ada kerumitan-kerumitan yang dialami untuk menentukan siapa cawapresnya itu? Atau seperti apa? Saya pikir Mbak Vita tidak hanya rumit, ya pening juga. Oke. Kalau pening ini kan biasanya dengan Pak SBY dan nggak terlalu pening waktu itu Iya. kan, karena memang dengan sandal jepit pun jadi waktu itu, sindiran begitu. Nah sekarang makanya kenapa agak pening, karena kalau tidak dikalkulasi dengan benar, tidak dihitung secara matematika politik, tidak hati-hati betul menentukan cawapres, maka gelanggang politik yang datar ini tanpa incumbent ada potensi untuk menang. Makanya hati-hati betul, ada sekarang pembisik yang membisikkan agar Anies salah menggandeng cawapres. Begitu juga ada yang membisikkan supaya Ganjar salah menggandeng cawapres. Makanya adu strateginya adalah adu seberapa mahir piawai mereka untuk mengklikkan cawapres yang paling ideal, yang paling tepat. Berarti bisa disimpulkan nggak sih kalau sebenarnya Pilpres 2024 ini pertarungan para cawapres? Ya, artinya ini adalah pertarungannya cawapres. Jadi pertarungan Pilpres rasa cawapres. Jadi cawapresnya yang paling dominan sebetulnya. Makanya adu strateginya adalah saling menutup pintu itu untuk saling mengunci dan tidak akan diumumkan jauh-jauh hari. Karena ini saling dikunci oleh partai politik, karena ini adalah kunci kemenangan itu. Nah, banyak pengamat mengatakan bahwa variabel atau variabel yang digunakan untuk menggandeng cawapres ini jangan-jangan tidak ada yang kepake gitu loh. Misalnya variabel elektabilitas ya, kemudian variabel logistik, kemudian variabel partai. Saya jangan-jangan menurut saya nggak percaya kadang-kadang mazhab itu. Karena kadang-kadang ada juga pandangan user yang sangat penting ketika kasus Kiai Haji Maruf Amin. Itu tidak bawa elektabilitas, tidak bawa partai, tidak bawa logistik. Tapi user polarisasi blok ideologis yang mengental pada waktu itu adalah konteks isu, maka kepentingan usernya adalah representasi nasionalis religius. Ada juga kepentingan waktu itu Pak Budiono, elektabilitas nggak kepake juga, tapi kepentingan waktu itu adalah ekonomi, latar belakang background ekonomi. Maka sebetulnya user representasinya bisa juga representasi wilayah, Jawa non Jawa, representasi misalnya yang ideal sipil militer ideal dengan kepala daerah, termasuk klaster dari menteri hari ini ada Pak Erik, ada Pak Sandi, ada Pak Mahfud MD. Klaster partai politik dipakai ada Pak Ridwan Kamil, ada ada siapa namanya, ada Khofifah dan seterusnya, termasuk klaster ketua umum partai ada misalnya AHY, Airlangga, kemudian Caimin, termasuk kemudian ada Ridwan Kamil dari partai politik. Nah ini termasuk terakhir adalah yang menarik adalah Mbak Vita, Mbak Bayu adalah user kebutuhan yang saling punya irisan yang beda kebutuhannya. Karena irisan pemilih, kalau segmen pemilihnya sama dengan capresnya, itu tidak potensial untuk mendongkrak elektabilitas capresnya. Maka irisan pemilih yang berbeda, satu lagi yang sangat penting Bang Bayu, jangan-jangan user kebutuhannya adalah Gen Z, Gen milenial, ini nggak disebut banyak orang. Bahwa 60% penentu dewa elektoral kemenangan Pilpres hari ini adalah Gen Z milenial. Nah, potensi itu bisa saja cawapres yang dibutuhkan adalah representasi dari kaum milenial dan Gen Z. Itu juga bisa kebaca gitu. Tetapi dari hasil temuan Bang Bayu, Mbak Pita, hasil temuan Voxpol itu konsisten. Bulan Juli, bulan Maret 2021, 2022, kita hanya tidak survei hanya 2023 ini. Itu namanya Sandi, namanya Ridwan Kamil, namanya kemudian AHY, itu sudah kepotret sama kita. Itu 2 tahun yang lalu, setahun 2 kali survei. Itu konsisten. Tapi ET nggak muncul, Erick Thohir. Tapi Erick Thohir hari ini kan sempat leading, katanya naik. Nah, dengan demikian, kalau memang hari ini tidak ada yang apa yang dibilang Mbak Pita, psikologis ya 30% tidak ada yang mencapai di atas itu, maka memang sangat kehati-hatian itu sangat penting. Jadi ini adalah gelanggangnya cawapres, bukan gelanggangnya capres. Karena rentang range-nya tuh Bang Bayu, elektabilitas Mas Anies
Mas Ganjar dan Pak Prabowo, hasil survei Voxpol juga konsisten. Ini rentang range margin of error, masih dinamis, masih tipis, tidak ada yang terlalu dominan. Walaupun banyak kemarin hasil survei menunjukkan Pak Prabowo leading, tapi tergantung data yang diambil. Kita nggak ambil data 2023, Oke. tapi kita yang punya data saja, Ya, itu Bang. 3 calon presiden ini juga pertarungannya masih sangat dinamis dan tipis. Berarti artinya dari 3 nama ini Oke. masih sangat kompetitif ya gitu. Iya. Nah, kita bicara tadi soal konteks kebutuhan. Pemilihan cawapres juga kan berdasarkan kebutuhan gitu ya. Nah, apakah pendekatan-pendekatan seperti tadi Bang Panggi sampaikan, Jawa non Jawa, militer non militer itu masih relevan nggak dengan kondisi saat ini? Kita bahas sesaat lagi ya. Kami harus jeda. Kami akan kembali sesaat lagi. Baik, kami lanjutkan kembali perbincangan saya ke Mas Hanta. Mas Hanta, ini kan penentuan capres maupun cawapres ini juga akan berbuntut pada atau berawal pada kebutuhan ya. Siapa yang akan diusung. Nah, kalau misalnya dalam konteks hari ini begitu ketika pemilih Gen Z kemudian milenial mungkin yang masih mendominasi, apakah pendekatan-pendekatan seperti militer non militer, Jawa non Jawa itu masih sangat relevan nggak, Mas? Jadi menarik ya, cawapres yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Kalau diinginkan itu bebas. Ada 2 pola. Kalau yang diinginkan contohnya Pak Budiono, Pak Maruf Amin. Seperti saya katakan di awal, itu pola cawapres di mana periode kedua ada incumbent yang elektabilitasnya tinggi, Mas Bayu. Sekarang ini cawapres menjadi penting karena periode pertama tidak ada angka psikologis. Jadi bukan Maruf Amin, bukan juga Budiono, tapi Yusuf Kala. Kira-kira 2024 ini yang dibutuhkan Yusuf Kala. Figur yang memiliki elektabilitas. Pak Yusuf Kala itu cawapres yang tinggi elektabilitasnya. Sebagai capres rendah, tapi cawapres tinggi. Yang kedua, dia ada figur, saya ingin jawab Mas Bayu, dia adalah representasi dari kelompok Islam. Punya kedekatan dengan banyak tokoh-tokoh Islam, termasuk NU. Pak Yusuf Kala juga kita tahu punya pengalaman. Pak Yusuf Kala juga punya kedekatan dari sisi partai dan lain sebagainya. Nah, dari sisi ini, menurut saya 2024 semua partai akan mengkalkulasi cawapres yang tidak terlalu seperti saya katakan Pak Yusuf Kala, mungkin Pak JK bukan cawapres yang diinginkan tapi dibutuhkan. Dia memiliki topakan logistik juga dan seterusnya. Jadi variabel ini Mas Bayu menurut saya penting ya. Nah, yang kedua sekaligus tadi yang Vita ya, kenapa ada kerumitan ini menurut saya karena ada 3 ya. Koalisi itu ada 3 fase kita. Koalisi kandidasi soal pencalonan, 2 koalisi winning the election atau eleksi pemenangan, dan yang ketiga ada koalisi governability. Nanti kalau sudah terpilih menang, maka itu ada koalisi pemerintahan. Nah, dilemanya di koalisi pertama dan kedua, ada yang membawa boarding pass, tetapi dia belum tentu kontributif secara elektoral. Kerumitannya di sana. Kalau dari kandidasi eleksi itu 2 yang harus dicatat. Potensi dia membawa boarding pass, bisa menghimpun dukungan partai bagi Prabowo dan Anies Baswedan yang belum lengkap, dia butuh figur-figur yang bawa boarding pass. Yang kedua, harus dicari juga cawapres yang punya sebagai jalan tengah untuk mengambil posisi cawapres supaya partai-partai, para kingmaker dan para ketua umum partai menerima posisi itu. Selesai, kalau hanya kandidasi, Anies dan AHY sudah diumumkan, Prabowo, Caimin sudah diumumkan, kapanpun bisa mereka, sudah cukup. Tapi problemnya bukan sekedar ingin jadi kandidat, tapi memenangkan winning the election, memenangkan pertarungan. Di sanalah muncul variabel elektabilitas, di mana cawapres yang bisa melengkapi kontributif secara elektoral, seperti Pak JK di periode pertama Jokowi, di periode pertama Pak SBY, seperti saat ini pemilu 2024. Yang kedua, yang tadi Bayu tanyakan, dia harus komplementer. Pasti ini jadi pertimbangan. Komplementer itu apa? Secara geografis, Jawa, luar Jawa biasanya. Dipertimbangkan itu. Menurut saya pasti menjadi variabel. Termasuk Pak JK itu karena luar Jawa pada saat itu. Pak Hatta Rajasa, luar Jawa wakilnya pada saat itu, wakil Prabowo di periode pertama. Nah, yang kedua, komplementer juga dari sisi religius dan nasionalis. Nah, dari capres-capres ini kita lihat, terutama Ganjar dan Prabowo kan dari kelompok nasionalis. Mungkin mereka akan membutuhkan cawapres dari kelompok religius, terutama NU. Itu akan menjadi pertimbangan, tapi yang punya elektabilitas. Nah, variabel ini, elektabilitas dan komplementer tadi, itu akan menjadi variabel atau faktor yang dipilih oleh capres dan para partai untuk menentukan cawapres yang tepat untuk berpasangan. Nah, yang ketiga barulah terakhir soal koalisi governability. Menurut saya ini memang penting, tapi tidak menentukan. Soal chemistry, soal kompetensi yang melengkapi ekonomi,
Kalau ini lebih politik, wakilnya ekonomi. Kalau capresnya lebih solidarity maker seperti Pak Bung Karno, yang kita lihat Ganjar, Anies, dan Prabowo cenderung komunikasi publik kuat, mereka butuh topangan wakil yang teknokrat, yang administrator seperti Muhammad Atta. Ini iya penting. Tapi kalau ternyata ini yang difokuskan, tidak menang, nggak ada gunanya juga. Kalau kemudian hanya kandidat, kemudian fokus yang menang saja, tapi tidak mencukupi tiket, juga nggak bisa maju. Jadi itu urutannya. Bagaimana mengumpulkan boarding pass, tiket partai, kemudian juga kontributif secara elektoral, barulah melengkapi di bagian akhir. Jadi saya kira cawapresnya kita tangkap poinnya Mas Hanta, itu tadi variabel-variabel yang kemudian akan dipertimbangkan oleh partai politik untuk memilih siapa cawapresnya. Saya mau ke Mas Panggi kalau gitu. Mas Panggi tadi sempat menyebutkan bahwa psikologis partai politik dalam menentukan cawapres ini soal polarisasi isu. Nah, seberapa besar peluang nanti di 2024 pasangan capres-cawapres ini mengulang seperti pola 2014-2019 soal nasionalis religius, waktu itu di 2009 juga sempat nasionalis teknokrat, itu seberapa besar peluang dan gambarannya nanti? Nah, ini tergantung nanti perkembangan isu dan dinamikanya. Kalau polarisasinya kemarin itu kan memang kebutuhan usernya memang adalah blok representasi religius, karena Indonesia ini kan unik ya. Dia sama-sama Islam tapi harus ada nasionalis, ada religiusnya. Tapi kombinasi kebutuhan user waktu itu adalah kenapa Pak Mahfud nggak kepake? Ya kenapa Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin kepake yang tidak punya elektabilitas, yang tidak punya partai, tidak punya logistik? Karena kebutuhannya, karena dihadap-hadapkannya polarisasi. Polarisasi isu yang mengentalnya blok ideologis yang dihadap-hadapkan tadi, sehingga waktu itu kebutuhannya oleh Pak Jokowi, kalau Pak Jokowi nggak mengambil Kiai Haji Ma'ruf Amin, kalah gitu. Nah potensi isu untuk 2024 itu kalau menurut Mas Panggi apa gambarannya? Kalau potensi 2024 rematch Pilpres 2019, 2024 ini ada potensi tidak terlalu kuat lagi menurut saya. Politik identitas, polarisasi isu. Berarti kecil kemungkinan bahwa cawapres nanti akan berasal dari kalangan religius? Blok religius akan kurang kepake gitu menurut saya, karena kebutuhannya udah beda. Makanya banyak hari ini sudah menggeser kebutuhannya kepada ekonom ya. Kemudian apalagi pemilih-pemilih yang sebetulnya milenial, Gen Z kan lebih kritis hari ini. Mereka lebih memperhatikan track record loh gitu. Kapasitas, kompetensi, trust building mereka. Tidak lagi kebutuhannya hanya sekedar selain memang penerimaan dari grassroots, kemudian penerimaan dari kingmaker, penerimaan dari partai koalisi. Cawapres ini kalau nggak diterima oleh tiga ini juga nggak ada gunanya kan gitu. Tetapi memang user kebutuhan besok ini saya nggak melihat itu Mbak Pita. Blok nasionalis religius lagi. Gitu. Ekonomi itu yang menjadi diskursus ya untuk itu pun 2024 ke atas. Tergantung tantangan ekonomi ke depan sebetulnya. Karena memang waktu itu kan Pak SBY yang ngambil Pak JK, jangan lupa chemistry politik juga ada masalah. Jadi kalaupun ada juga mengatakan begini, yang penting menang dulu soal chemistry nanti. Tapi kan kemudian ada matahari kembar. Sekarang kan bagaimana pembagian tugas antara Pak Jokowi dengan Pak Jokowi dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin itu juga luar biasa. Sehingga ada saling menutupi, saling tidak ada panggung yang punya panggung sama. Besok kalau misalnya ini harus perhatikan juga chemistry-nya semua punya, karena ada keinginan untuk periode kedua kan. Nah, cawapres dengan cawapres ini kemudian punya panggung yang sama, matahari kembar, ini juga tidak baik untuk stabilitas politik kita ke depan. Jadi chemistry itu menurut saya juga penting. Nah, terakhir itu Mbak Pita, Mas Bayu ya, saya mencermati ya dalam konteks Pilpres ini kok saya merasa seleranya Pak Jokowi ini ada dalam pikiran saya gitu. Jeroannya apa? Kalau saya berpikir Pak Jokowi ini punya common sense, seleranya itu ingin ada dua poros saja. Porosnya Pak Jokowi dengan koalisi PDIP-nya, porosnya Pak Anies dengan koalisi perubahannya. Bagaimana Anies AHY jadi, kemudian bagaimana Ganjar Prabowo jadi. Nah, dua ini selera saya menjeruan Pak Jokowi itu sekarang. Apakah itu selera kemudian apa akan info intelijen? Bukan saya memikirkan itu, karena beliau sangat rajin untuk melakukan endorse, melakukan kata beliau nggak cawe-cawe, tapi dia sangat intens memberikan endorse politik. Artinya beliau ada kemungkinan memang menginginkan cawapresnya itu salah gitu. Anies salah menggandeng cawapres, tapi Pak Jokowi ingin Pak Prabowo. Karena dianggap potensi kemenangannya lebih besar. Soal poros koalisi itu hal yang berbeda. Kita fokus dulu soal cawapresnya. Tapi pertanyaan saya penasaran, kalau memang ini dari ekonom, ini perspektif partai politik itu lebih menguntungkan mengambil cawapres memang berasal dari partai politik atau non partai politik ya, Mbak ya? Atau profesional gitu ya? Nah, itu yang jadi pertanyaan ya. Coba kita tanyakan ke Mas Hanta. Seperti apa Mas Hanta? Kalau kalkulasi dari partai politik, kok tadi Mas Panggi menyampaikan bahwa ini kemungkinan besar polarisasi isunya soal ekonomi. Artinya peluang besarnya terbuka untuk
cawapres ini dari kalangan ekonom. Tapi kalau perspektif partai politik lebih menguntungkan mana? Mengambil cawapres yang berasal dari partai politik atau non partai politik? Kalau partai politik pasti yang punya kotel efek, efek ekor jas, di mana partai itu untung punya insentif elektoral. Paling bagus ketua umumnya menjadi cawapresnya, Vita. Paling pas itu, pasti itu yang diincar. Tapi kalau tidak, lebih baik bagi mereka yang non partai supaya cawapresnya bukan partai semua sebagai jalan tengah. Nah, soal pasangan supaya chemistry-nya bagus, kemudian ekonom politik itu pasti penting, itu paling penting, tapi tidak menentukan dalam kemenangan. Variabel ini, variabel di mana tipis sekali Ganjar, Prabowo, dan Anies keliru saja memilih cawapres yang tidak punya elektabilitas, dia berpotensi kalah. Dan saya yakin partai-partai tidak polos-polos amat dalam menghadapi 2024 ini, mereka pasti memperhatikan itu. Termasuk saya katakan, Pak JK itu mungkin tidak diinginkan, karena kita tahu dia potensi matahari kembar, dia komunikasi politiknya kuat dan terbukti. Tapi karena realitasnya pengen menang dulu, ya terpaksa harus dipilih. Nah, ini realitas yang juga akan terjadi saya kira dari nama yang disebutkan oleh Pak Jokowi ya, Erick Thohir, Sandiaga Uno, kemudian Mahfud MD, Ridwan Kamil, kemudian Caimin dan Erlangga. Nama-nama ini akan potensial ada dari partai, dari non partai. Sekarang di koalisi Ganjar tampaknya memang menguat Sandi dan Erick Thohir. Itu variabel itu juga. Kalau mau aman bukan itu. Tapi PDIP pasti berpikir kalau begitu seperti Pak Maruf Amin. Tapi apakah berani 2024 dengan posisi Ganjar elektabilitasnya tidak sampai 40%? Kalau Ganjar 60% atau melampaui 50% atau periode kedua seperti Pak Jokowi, berani. Tapi kalau konteksnya seperti Jokowi periode pertama, saya melihat kemungkinan PDIP juga tidak terlalu berani dan leluasa dalam menentukan posisi cawapres ini. Sama dengan Prabowo Subianto. Pak Prabowo mungkin Caimin aja langsung jadi, langsung deklarasi. Tapi memperhatikan variabel-variabel ini. Dan ujungnya sebelum menjadi pasangan tadi, pasangan ekonom, tua, muda, politik, ekonomi, dan seterusnya, pasti tarik dulu dari potensi kemenangan juga. Potensi kemenangan inilah yang sekarang menjadi variabel terpenting bagi capres-capres yang saya istilahkan rumit itu. Kalau misalnya AHY selesai bagi Pak Surya Paloh, terima saja. Tetapi ada variabel mereka memikir ini Jawa Timur, dipertimbangkan nama Kofifa. Begitu juga Ganjar, begitu juga dengan Pak Prabowo Subianto. Jadi Vita menurut saya faktor-faktor yang semacam ini titik tengahnya harus dicari. Satu, variabel satu dia bisa mengumpulkan koalisi, porosnya koalisi lengkap, tapi dia juga bisa memenang pertarungan. Ditambah tadi itu, dia bisa kalau terpilih governability sukses memimpin pemerintahan. Supaya sukses memimpin pemerintahan, maka racikan kombinasinya, formulanya harus tepat. Tapi sebelum sukses pemerintahan, sukses dulu pemilihan. Sebelum sukses pemilihan, cukup dulu tiketnya. Gitu, tiket cukup, peluang menang, kemudian sukses memimpin pemerintahan. Dimulai dari awal itu, yang rumit itu di awal. Bukan di ujung gitu. Penting semuanya, tidak ada yang tidak penting. Dalam pemerintahan 5 tahun penting, tapi harus menang dulu supaya komposisi itu bisa jalan. Supaya bisa menang, maju dulu di Oktober didaftarkan dengan cukup boarding pass atau tiket. Mas Anta, terima kasih ya tadi tapi kan pembahasan soal cawapres juga masih akan sangat panjang. Apa yang kita diskusikan hari ini juga mungkin disimak oleh para petinggi partai pengambil keputusan dan nanti kita akan melihat sebenarnya. Kalau kata Mas Hanta, Mas Mangi tadi ini cawapres itu adalah last minute. Nah nanti kita tunggu nih. Ya Pak Menko. Boleh nggak di satu detik? Singkat saja. Ya, karena waktu soal terbatas. lem perekat koalisi kita karena transaksional pragmatis, maka kalau injury time last minute mengumumkan cawapres, takutnya nanti goncangan koalisi terjadi. Kalau tidak sesuai dengan selera partai koalisi, maka cawapres itu menurut saya jangan terlalu injury time juga, jangan last minute juga. Karena kalau terjadi gempa, goncangan, ada yang lari satu saja, ini gagal tiketnya gitu. Jadi dia berbahaya. Kalau Mas Pangi jangan last minute, kalau Mas Hanta kayaknya last minute. Nanti kita tunggulah ya dinamikanya seperti apa. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Hanta, Mas Pangi sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Nanti kita lihat dinamika menuju kontestasi Pilpres 2024 seperti apa. Sekali lagi terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Oke, kami jeda. Masih ada beberapa informasi yang akan kami hadirkan sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.